Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami di dalam tugas mata kuliah Artificial Neural Network yang dengan dosen pengasihnya itu Ibu Nelly Hastuti Hasibuan MKOM. Nama-nama kelompok kami yaitu saya lihat di dalam slide. Pertama adalah yang awal dulu, kedua film Juta saya sendiri, ketiga ada Julia Kristis Nambela dan keempat Tiffany Barat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan kita. Nah, kami di sini membahas mengenai pengenalan pola tulisan tangan aksara Jawa, Hanaca, Raka menggunakan multi-layer perseptron. Nah, latar belakang masalahnya yaitu pada zaman dahulu Indonesia dikuasai oleh kerajaan yang berpusat di Pulau Jawa. Sehingga banyak manuskrip-manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa atau aksara Jawa. Selain ditulis di kertas, media yang digunakan antara lain juga adalah batu, lempengan logam, kayu, kulit, dan media lainnya yang bersifat non digital atau hard copy. Nah, agar arsip-arsip tersebut dapat tersimpan di komputer, lakukan digitalisasi dengan cara melakukan scan. Nah, scan ini adalah gambar digital arsip tersebut yang sudah bisa disimpan di komputer ya. Namun demikian, arsip tersebut oleh komputer dianggap sebagai sebuah gambar, sehingga tulisan yang ada dalamnya tidak dapat diakses sebagai teks. Agar komputer dapat mengenali gambar-gambar tersebut dalam arsip yang disebut sebagai teks, diperlukan aplikasi yaitu OCR atau Optical Character Recognition. Nah, OCR ini dilakukan dengan menggunakan metode pengenalan pola. Salah satunya adalah dengan menggunakan model multi-layer perceptron atau MLP. Nah, dan untuk teori metode penyelesaiannya, berdasarkan artikel yang telah didiskusikan atau yang kami bahas, terdapat beberapa teori metode penyelesaian sebagai berikut yang kami temukan, itu dalam aksara Jawa. Yang pertama, carakan abjad aksara Jawa adalah huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Jawa yang pada dasarnya terdiri atas 20 aksara pokok yang bersifat silabik atau kesukukataan. Bentuk kontemporernya aksara Jawa tersebut terbentuk sejak masa Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Selain 20 aksara pokok tersebut, aksara Jawa juga memiliki kelompok huruf kapital, vokal, angka, pasangan, pangkon, dan tanda baca. Bentuk dasar aksara Jawa tersebut itu dengan aksara Jawa ngelengna dengan bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, nantinya akan ditunjukkan. Dalam laporan ini yang akan dikenali ada 5 dari 20 buah huruf konsonan dasar, yaitu huruf H, huruf Na, dan huruf C, H, dan K. Oke, slide yang berikut ini akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya, yaitu bernama Giovanni Tabarat. Oke, nama saya Giovanni Tabarat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua yaitu multilayer perceptron. MLP adalah pengembangan dari model perceptron yang dikembangkan oleh Rosenblatt pada tahun 1958. Perceptron memiliki keterbatasan hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang linier. Sedangkan MLP dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Pada dasarnya, MLP adalah perseptron yang memiliki layer atau lapisan tambahan di antara layer input atau neuron Xi dan layer output atau neuron Yi yang disebut dengan hidden layer. Bentuk jaringan umum MLP dapat dilihat pada gambar 3. Proses perhitungan dari setiap neuronnya sama dengan perseptron. Seperti pada persamaan 1, sinyal output neuron atau P kemudian dimasukkan ke dalam sebuah fungsi aktivasi. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan pada gambar ini dan penjelasannya, yaitu V itu adalah sinyal output yang dihasilkan neuron, X sinyal input untuk neuron, W bobot atau sinaps yang menghubungkan neuron dengan neuron-neuron di layer sebelumnya, B yaitu bias, I index layer dari neuron,
J. Indeks neuron pada layer kiri. K. Indeks neuron pada layer sebelumnya. I dikurang 1. N. Jumlah neuron pada layer ke-1. Dengan rumus yaitu Y sama dengan F FB delta tutup huruf V sama dengan 1/1 tambah E minus minus AV. Yang ketiga yaitu error back propagation. Meskipun digunakan dalam jaringan saraf tiruan, back propagation sendiri bukanlah sebuah jaringan saraf tiruan. Back propagation adalah sebuah algoritma pembelajaran untuk jaringan saraf tiruan, sehingga didapatkan kombinasi nilai bobot-bobot antara neuron yang sesuai. Metode pembelajaran back propagation adalah pembelajaran berdasarkan contoh. Selama proses pembelajaran, algoritma ini perlu untuk diberikan pasangan-pasangan input dan output. Backpropagation akan menggunakan output yang diharapkan tersebut serta output yang dihasilkan oleh jaringan saraf tiruan untuk mengubah nilai bobot-bobot yang ada dalam jaringan saraf tiruan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide ini. Nama saya Julia Singgila. Pada algoritma backpropagation, poin yang penting adalah bagaimana mendapatkan delta. Di mana nilai delta untuk neuron-neuron di layar output adalah hasil perhitungan error dari tiap-tiap neuron. Sehingga delta dapat dihitung dengan persamaan 4. Sedangkan untuk neuron-neuron di layar yang lain, delta dapat dihitung dengan persamaan 5. Dengan G adalah turunan pertama dari F, sedangkan parameter Mu adalah laju pembelajaran yang menentukan kecepatan proses pembelajaran hingga dapat mendekati nilai bobot yang optimal. Semakin besar nilai Mu, semakin cepat prosesnya. Namun jika terlalu besar, resolusinya juga kurang baik. Rumusnya dapat dilihat pada gambar yang tertera di slide. Dalam penelitian ini, 75 sampel tulisan tangan yang terdiri dari aksara H, N, C, R, dan K akan dilatihkan menggunakan NLP dan backpropagation dalam kombinasi pola input dan target output seperti pada tabel pertama. Sampel-sampel tersebut kemudian akan dijadikan sebagai data pembelajaran untuk algoritma NLP dan backpropagation dengan proses seperti pada diagram Allen pada gambar 5. Hasil yang didapatkan dari proses pembelajaran tersebut adalah bobot dan konfigurasi bentuk jaringan NLP. Tabel yang pertama dapat kita lihat pada slide. Bobot dan jaringan ini kemudian akan diuji dengan mencoba mengenali sampel-sampel yang digunakan sebagai data pembelajaran serta 5 set sampel lain dalam atau 25 data yang digunakan sebagai data penguji untuk proses evaluasi bobot dan jaringan yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Yang berikutnya masuk ke hasil dari pembahasan, yaitu proses pembelajaran dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut. Jumlah header layer yaitu 2, jumlah neuron input 300, jumlah neuron layer pertama 80, jumlah neuron layer kedua 80, jumlah neuron output 5, laju pembelajaran atau Mu 0,1, error minimum 10E pangkat minus 4, iterasi maksimum 10E pangkat minus plus 15. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kami akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman kami. Nama saya Mulala Hulu dan saya akan membahas tentang proses pembelajaran dilakukan sebanyak 73.852 ya. Iterasi dengan menggunakan 75 sampel input dengan nilai error sebesar 0,9 dan seterusnya. Ini berarti bahwa proses pembelajaran selesai hingga target error minimum terhadap data sampel terpenuhi. Bobot dan jaringan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk melakukan proses pengenalan terhadap sampel pembelajaran dan sampel uji. Dari pengujian ini didapatkan hasil bahwa seluruh sampel pembelajaran yang dicoba untuk dikenali ulang
berhasil dikenali dengan benar, sedangkan untuk sampel uji 14 sampel dari 25 sampel uji yang tersedia dapat dikenali dengan benar. Beberapa contoh sampel uji yang sering salah dikenali adalah pada aksara H, na, dan K. Bila diperhatikan pada gambar 6 yang sebelumnya, ketiga aksara itu memang memiliki beberapa kemiripan dari bentuk dan polanya. Selanjutnya, di sini kita tahu bahwa buat flowchartnya misalnya ini mulai dari start dan sampai ke sini inisialisasi jaringan dan bobot awal iterasi sama dengan 0. Dan selanjutnya misalnya kalau error masuk di sini, kalau memang error akan kembali ke awal, dan setelah itu jika sudah dapat minimal atau sudah dapat hasilnya akan lanjut pada terakhir akan sampai di sini dan stop. Dan di sini kita tahu bahwa ada rumusnya yang digambar 6 yang artinya ini A B C yang artinya dikenali, yang gambar A itu yang dikenali sebagai K, yang gambar 2 atau B dikenali sebagai K, yang di gambar 3 juga dikenali sebagai na atau H. Karakter-karakter dalam aksara Jawa memang memiliki pola-pola yang rumit dan banyak diantaranya yang hanya memiliki sedikit perbedaan. Akan lebih baik bila ada informasi yang ditambah pada pola input atau Caudery 2000 seperti ekstraksi fitur-fitur khusus yang menjadi ciri pembeda dalam aksara Jawa. Sehingga dengan demikian proses pengenalan pola dapat dilakukan dengan lebih baik. Jadi kesimpulannya di sini, optical character recognition untuk aksara Jawa dapat dilakukan dengan metode pengenalan pola menggunakan MLP dan backpropagation. Dari proses pembelajaran dengan menggunakan 75 sampel, bobot dan konfigurasi jaringan dihasilkan telah dapat mengenali dengan benar gambar yang digunakan untuk sampel pembelajaran sebesar 100%, dan untuk 25 gambar yang digunakan sebagai sampel uji sebesar 56%. Dan kegagalan dalam mengenali dengan gambar benar disebabkan karena kemiripan bentuk yang ada pada huruf H, na, dan K. Sehingga akan lebih baik bila dilakukan pre-processing untuk mengekstrak fitur-fitur pada aksara Jawa. Mungkin sampai di sini akan ditutup atau disimpulkan oleh teman kami yang bernama Philip Gunawan. Terima kasih. Sekian dari bahasan kelompok kami mengenai pengenalan pola dari huruf bahasa aksara Jawa. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan untuk dalam MLP pengenalan pola huruf di aksara Jawa itu dikarenakan adanya kemiripan dari huruf H dan na dan K, sehingga terjadi banyak sekali sampel uji yang sama, dan juga terjadi banyak sekali atau terjadi seringkali kesamaan dalam pengenalan polanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk penjelasannya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan dalam menjelaskan materi yang kami bawakan, kami mohon maaf. Selamat malam.